Cinta Sang Pewaris. Bab 10-15. Bab 10. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke restoran paling terkenal di Jiangcheng, restoran Zuixian. Setelah siswa di kelas memasuki restoran, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun generasi kedua yang kaya di Universitas Jiangcheng sebanyak itu, tidak semua keluarga sekaya itu. Masih banyak orang awam di sini, mereka belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Wang Xiong dan berkacamata mengikuti di belakang Fendi Zanders dengan wajah gelisah. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar punya uang untuk mentraktir semua orang makan malam? Kacamata ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Jangan khawatir, karena saya berani datang, saya harus punya uang untuk membayar tagihannya. Fendi Zanders menjawab dengan datar. Tapi, saat kacamata itu hendak berbicara, mereka melihat seorang wanita cantik dengan congsam putih berjalan ke arah Fendi Zanders dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Ketika si cantik congsam melihat Fendi Zanders, jejak rasa jijik muncul di matanya, lalu dia berbalik dan membungkuk kepada Yang Wei, tuan muda yang akan datang untuk makan. Dengan busur seperti itu, kecantikan congsam itu memperlihatkan sosok seksi dan bulatnya secara maksimal. Congsam membungkus bokong yang menggoda, dan kedua kaki indahnya terekspos ke udara, dengan sepasang sepatu hak tinggi di kaki. Benar, kita di sini untuk makan malam, aku akan mencari kotak yang lebih besar. Yang Wei berkata dengan bangga. Baiklah Tuan Muda Yang, sekarang hotel ini memiliki 28.000 kotak standar, 58.000 kotak VIP, dan 88.000 kotak tertinggi. Menurut Anda yang mana yang Anda perlukan? Si cantik bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan si cantik, Yang Wei mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut, Fendi Zanders, kamu tahu, semua orang akhirnya datang ke restoran Zuixian. Menurutku kamar pribadi standar tidak terlalu bagus menarik. Kenapa kamu tidak membuka ruang VIP? Ayo pergi ke kota. Yang Wei, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Konsumsi minimum untuk ruang VIP adalah 58.000. Wang Xiong berteriak dengan ketidakpuasan. Semua orang yang hadir tahu bahwa Yang Wei sengaja mempersulit Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders benar-benar setuju, dia harus mengeluarkan banyak uang. Jika dia tidak setuju, dia akan kehilangan muka lagi. Yang Wei mengabaikan Wang Xiong, tetapi berkata kepada Fendi Zanders, bagaimana? Bisakah Anda mengatakan sepatah kata pun, Anda tidak takut dengan harga kotak VIP, bukan? Tidak perlu membuka kotak VIP. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Hahaha, aku tahu kamu orang miskin. Jika kamu tidak punya uang dan ingin berpura-pura tegar, gantilah ke kotak standar. Faktanya, apa yang dikatakan Yang Wei barusan hanya untuk mempermalukan Fendi Zanders. Lagi pula, jika dia benar-benar membuka kotak VIP, dia mungkin tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan. Cantik, kalau begitu kamu bisa membukakan kotak standar untuk kami. Yang Wei menoleh dan berkata pada wanita cantik berbaju congsam. Oke, aku akan pergi dan mengaturnya untukmu. Si cantik tersenyum dan mengangguk. Tunggu, kapan aku bilang aku akan membuka kotak standar? Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Apa? Menurutmu itu terlalu mahal, dan kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Yang Wei menoleh ke Fendi Zanders dan bertanya. Karena kamu mengatakan bahwa semua orang datang ke sini dengan susah payah, mengapa tidak membuka kotak standar, dan langsung membuka kotak tertinggi? Fendi Zanders berkata dengan tenang. Setelah Yang Wei mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun, dan senyuman di wajahnya menghilang. Dan para siswa di kelas juga tercengang saat ini. Fendi Zanders, apakah kamu gila? Tahukah kamu bahwa konsumsi minimum untuk kotak ini adalah 88.000? Saat ini, kacamata berbicara. Benar, Fendi Zanders, kamu tidak tahu aturan konsumsi restoran Zuixian, kan? Yang Wei juga memasang ekspresi jelek saat ini. Dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan membuka kotak tertinggi. Ekspresi wajah wanita cantik dalam congsam juga berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang terkaya di kelompok ini bukanlah Yang Wei, melainkan Fendi Zanders yang mengenakan seragam pengantaran. Winda Chen memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena dia tidak bisa memahaminya, Fendi Zanders, yang biasanya pelit, kini tampak menjadi orang yang berbeda, menjadi murah hati. Fengzi, bisakah kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan bertanya. Tentu saja, tapi saya khawatir apakah tuan muda yang bisa mengeluarkannya. Fendi Zanders menjawab dengan datar. Mendengar perkataan Fendi Zanders, Yang Wei tertegun sejenak, lalu membuka suaranya dan berteriak, oke. Bukankah itu hanya kotak tertinggi? Mengapa saya tidak bisa mengeluarkannya? Karena Fendi Zanders ingin membukanya, ayo buka. Tanda seru petik 2. Pada saat ini, Yang Wei didukung sepenuhnya oleh Fendi Zanders.
Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia tidak punya uang, jadi dia mengertakkan gigi dan setuju. Setelah kecantikan Chongsam membuka kotak tertinggi, dia memimpin semua orang ke dalam kotak. Setelah memasuki kotak, ekspresi wajah semua orang sangat bingung. Lagi pula, mereka tidak mengerti mengapa Fendi Zanders, yang mencari nafkah dengan mengantarkan makanan, tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar akan pergi mengundang kami makan malam di sini? Pada saat ini, nada suara Ye Mei kepada Fendi Zanders juga sedikit berubah, dan sepasang matanya yang indah terus menatap Fendi Zanders. Tentu saja, semua orang terbuka untuk makan. Jawab Fendi Zanders enteng. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak peduli, mereka hanya mengambil menu dan mulai memesan. Selama periode tersebut, Yang Wei masih tampak sedikit enggan. Dia memesan sebotol anggur merah Bordeaux di depan Fendi Zanders. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders tidak hanya tidak merasa tertekan, tapi malah memesan 10 botol. Untuk ini, biayanya hampir 50.000 yuan. Ekspresi wajah Yang Wei langsung menjadi gelap, karena dia tahu bahwa dia tidak punya banyak uang untuk membayar tagihan. Tuan Muda Yang, mengapa wajahmu jelek sekali? Apakah kamu tertekan? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yang Wei dan bertanya dengan lembut. Hehe, itu hanya beberapa botol anggur merah, kenapa aku merasa tidak enak, itu hal kecil. Yang Wei Qiang menahan dan menjawab, lalu menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya, seolah-olah dia hendak meminta seseorang untuk meminjam uang. Bab 11. Setelah hidangan disajikan, para siswa di kelas mulai makan. Mereka tidak peduli apakah Fendi Zanders dan Yang Wei dapat membayar tagihannya, mereka tidak membayar tagihannya, mereka hanya harus makan secara terbuka. Tapi Winda Chen duduk di sebelah Yang Wei, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Karena dia tahu bahwa dengan uang di tangan Yang Wei, dia sama sekali tidak mampu membiayai pengeluaran hari ini. Dan bahkan jika Fendi Zanders mampu membayar uang tersebut, dia mungkin menghabiskan seluruh tabungannya. Apakah layak menghabiskan seluruh tabungan Anda untuk apa yang disebut wajah? Memikirkan hal ini, Winda Chen memandang Fendi Zanders dengan lebih meremehkan. Karena dia merasa Fendi Zanders tidak perlu bersaing dengan generasi kedua yang kaya seperti Yang Wei. Sekalipun dia menang sekali, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia miskin. 1 jam kemudian, semua orang kewalahan. Para siswa di kelas melihat posisi Fendi Zanders dan Yang Wei satu demi satu, dan mereka mulai khawatir bahwa kedua orang ini tidak punya uang untuk membayar. Menginjak sepasang sepatu hak tinggi hitam, wanita cantik dalam Chongsam berjalan ke arah Fendi Zanders dan Yang Wei dan berkata dengan lembut, "Bos, Anda menghabiskan total 140.800 hari ini. Apakah itu uang tunai atau kartu kredit?" 140.000. Setelah mendengar nomor ini, semua orang tersentak. Ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka makanan hari ini akan begitu mahal. Mata Yang Wei langsung membeku, total 140.000 yuan, bahkan setengahnya akan berharga 70.000 yuan, dia tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tepat ketika semua orang tercengang, Fendi Zanders mengambil kotak pengiriman di bawah kakinya, dan mengeluarkan setumpuk uang kertas darinya, yang kebetulan bernilai 70.000 yuan. Ketika semua orang melihat uang kertas merah cerah di kotak pengiriman Fendi Zanders, mereka langsung tersentak. Sial, berapa harga sekotak uang kertas? Tapi Fendi Zanders tampak acuh tak acuh, menyerahkan uang itu kepada wanita cantik berbaju Chongsam, dan berkata dengan lembut, ini uang untuk makanmu. Baiklah, baiklah. Si cantik dalam balutan Chongsam mengambil tumpukan uang kertas dengan gemetar. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu murah hati sehingga 140.000 orang bahkan tidak peduli. Saya hanya akan memberi Anda 70.000 yuan untuk makanan, dan dia akan membayar sisanya. Tepat ketika kecantikan Chongsam hendak pergi, Fendi Zanders tiba-tiba menunjuk ke posisi Yang Wei dan berkata dengan tenang. Pada saat ini, para siswa di dalam kotak menatap sekeliling dan menatap Fendi Zanders dengan kaget. Karena mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mampu menghabiskan begitu banyak uang, total 70.000 yuan, bahkan tanpa berkedip. Saat ini, Yang Wei sedang duduk di posisi yang sama, dan mulai berkeringat dingin, tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Si cantik Chongsam mengangguk, lalu melihat posisi Yang Wei, dan bertanya kepadanya, Tuan Muda Yang, apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau tunai? Mendengar ini, Yang Wei merasa pikirannya menjadi kosong. Meskipun dia sudah tahu sejak lama bahwa makan di restoran Suixian pasti menghabiskan banyak uang. Jadi dia baru saja meminjam 20.000 yuan dari seorang teman, dan dengan 20.000 yuan di tangannya, jumlahnya hanya 40.000 yuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa makanan untuk meja ini akan berharga total 140.000 yuan. Kamu tunggu aku menelepon. Yang Wei balas tergagap, lalu mengangkat telepon dan mulai mengetik. Sebelum pergi makan, tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya bukan Fendi Zanders yang tidak mampu membeli uang, melainkan Yang Wei.
Si cantik Chongsam tahu bahwa Yang Wei akan meminjam uang, jadi dia tidak banyak bicara, tapi berbalik dan berjalan menuju meja depan. Beberapa menit kemudian, si cantik Chongsam kembali ke Fendi Zanders, menyerahkan tanda terima kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Bos, bayaranmu telah dibayar." Fendi Zanders mengangguk pelan, membawa kotak pengiriman, dan berjalan langsung keluar kotak. Mengenai apakah Yang Wei dapat membayar tagihan hari ini, itu bukan urusannya, dan Fendi Zanders tidak ingin mengetahuinya. Ketika Wang Xiong, Kacamata, dan Tang Xiaoman melihat Fendi Zanders pergi, mereka bergegas keluar kotak bersama. "Feng Zi, tunggu sebentar." Wang Xiong berteriak keras setelah kehabisan kotak. Fendi Zanders menoleh untuk melihat posisi Wang Xiong, lalu bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Kamu baik-baik saja?" "Lalu apa, Feng Zi, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Apakah Winda Chen putus denganmu dan merangsangmu?" Wang Xiong mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin. "Ini tidak ada hubungannya dengan Winda Chen." Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berkata, "Saya memenangkan permainan awal 2 hari yang lalu, dan sekarang saya punya sejumlah uang." Fendi Zanders tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, jadi dia harus mencari alasan untuk menghadapinya. "Jadi begitu." Tang Xiaoman mengangguk sambil berpikir, lalu mengelus dagunya dan berkata, "Karena kamu punya uang, mengapa kamu tidak membeli pakaian yang lebih baik, atau menggunakannya untuk hal-hal yang lebih bermakna? Mengapa membuang-buang uang untuk mengundang semua orang makan malam?" "Aku tidak banyak berpikir saat itu." Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. "Pantas saja kamu punya uang untuk mentraktir semua orang makan malam." Kacamata diikuti. "Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" "Aku akan kembali dulu." Fendi Zanders takut dia akan mengungkapkan rahasianya jika dia terus mengobrol dengan mereka, jadi dia harus bertanya. "Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, apa ide WeChat-mu? Ada grup WeChat di kelas kita, tapi kamu tidak bergabung, jadi aku akan menarikmu juga." Tang Xiaoman mengeluarkan iPhone dari sakunya sambil berbicara. "Dahi." Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata tanpa daya, "Lalu apa? Saya belum mengunduh WeChat di ponsel ini, jadi tambahkan saya ketika saya mendapatkan ponsel baru besok." "Baiklah." Tang Xiaoman mengangguk dan tidak banyak bicara. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar restoran. Wang Xiong dan berkacamata menatap punggung Fendi Zanders dengan sedikit keraguan di mata mereka. Meskipun Fendi Zanders baru saja menjelaskan bahwa dia terkena goresan. Namun mereka berdua masih bisa merasakan bahwa Fendi Zanders sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Bab 12. Di sisi lain, di kotak tertinggi. Yang Wei menelepon hampir semua temannya, tapi tidak ada yang bisa meminjaminya uang. Si cantik dalam Chongsam melihat Yang Wei tidak punya uang untuk membayar, jadi dia buru-buru memanggil penjaga keamanan, berdiri di depan pintu, dan menatap Yang Wei dengan tatapan mendesak. Jika dia tidak mengambil uangnya hari ini, akan sulit untuk pergi dari sini. "Tuan Muda Yang, cepat pikirkan caranya." Winda Chen melihat penjaga keamanan di pintu dan berkata dengan cemas. "Jangan khawatir, aku akan menelepon ayahku sekarang dan memintanya untuk mentransfer uang." Yang Wei berkata tanpa daya, dia tidak pernah menyangka apa yang terjadi hari ini akan berkembang seperti ini. Fendi Zanders tidak hanya tidak dipermalukan, tetapi dia juga kehilangan muka di depan teman-teman sekelasnya. "Kalau begitu aku ke kamar mandi dulu." Setelah Winda Chen selesai berbicara, dia membawa tasnya dan keluar dari kotak. "Aku ikut juga." Ye Mei dan Sun Li tampak takut Yang Wei akan meminjam uang darinya, jadi mereka berteriak dan meninggalkan kotak itu bersama-sama. Ketiga gadis itu pergi ke toilet, Ye Mei mengeluarkan kosmetiknya dan mulai merias wajahnya di depan cermin. "Wen Wen, Ye Mei, apakah kalian berdua memperhatikan bahwa Fendi Zanders tampaknya adalah orang yang berbeda? Dia bisa mengeluarkan 70.000 yuan untuk mentraktir semua orang makan malam, dan sepertinya ada banyak uang di kotak kirimannya." Sun Li berkata lembut sambil mencuci tangannya. "Apa salahnya mengundang semua orang makan malam? Bukankah dia masih pengantar barang?" Begitu, dia baru saja dicampakkan oleh Wen Wen, dan dia hanya ingin pamer di depan Wen Wen dan menyelamatkan mukanya. Ye Mei menjawab dengan nada yang sangat menghina. "Orang malang seperti Fendi Zanders, pada awalnya saya benar-benar buta untuk bersamanya. Sekarang saya memikirkannya, saya benar-benar menyesalinya. Saya menggunakan tabungan saya selama setahun untuk mentraktir orang lain makan malam. Saya rasa saya mungkin akan melakukannya. Meminjam pinjaman online. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fendi Zanders." Winda Chen berkata dengan nada menghina. Benar, dia membuat wajahnya bengkak untuk berpura-pura gemuk. Sun Li cemberut. Bentak. Pada saat ini, seorang pemuda berambut kuning berjalan ke wastafel, menepuk pantat Winda Chen, dan berkata dengan mabuk, "Cantik, datang dan minum bersama kami." Winda Chen ditampar pantatnya, dia segera berbalik dan menamparkan punggungnya.
Jangan buang air kecil dan jagalah kebajikanmu sendiri, sama seperti kamu juga ingin membelikanku minuman, apakah kamu pantas mendapatkannya? Sejak mengikuti Yang Wei, wawasan Winda Chen semakin luas, dan emosinya juga menjadi sangat kejam. Dan hari ini, Fendi Zanders mengundang semua orang untuk makan malam, yang membuat Winda Chen merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, seseorang datang untuk memanfaatkannya, jadi Winda Chen tentu saja tidak sopan padanya. Setelah Huang Mao ditampar oleh Winda Chen, dia tertegun sejenak, lalu menyentuh wajahnya, dan berteriak, pelacur bau, jangan malu-malu. Ah! Begitu Huang Mao selesai berbicara, dia menjerit dan berlutut di tanah. Memanfaatkan Huang Mao yang tidak memperhatikan, Winda Chen langsung mengangkat sepatu hak tingginya. Di masa depan, poles mataku, aku bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Winda Chen mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, lalu langsung berjalan keluar. Stinky Dick, kamu masih ingin mengajak keluarga kita Wen-Wen minum. Menurutku kamu sama menjijikkannya dengan Fendi Zanders itu. Ye Mei menatap Huang Mao dengan pandangan menghina, mengejek dengan jijik, dan mengikutinya menjauh dari wastafel. 3 pelacur, tunggu aku. Huang Mao berlutut di tanah, berteriak kesakitan. Dan Winda Chen dan Ye Mei tidak memperhatikannya sama sekali, dan langsung kembali ke kotak. Setelah memasuki kotak, Winda Chen menemukan Yang Wei masih berbicara di telepon dengan ayahnya. Selain itu, suara omelan ayah Yang Wei terdengar samar-samar, sehingga suasana di dalam kotak sangat menindas, dan semua orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Winda Chen tahu Yang Wei sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tidak memberitahunya bahwa seseorang memanfaatkannya di wastafel. 20 menit kemudian, ayah Yang Wei pergi ke restoran Zuixian. Ketika Yang Wei melihat mobil ayahnya, dia berlari keluar dengan cepat dan berteriak, ayah, akhirnya kamu sampai di sini. Bentak. Begitu pria parubaya itu keluar dari mobil, dia melihat Yang Wei berjalan ke arahnya, dan langsung menamparnya. Kemudian dia menatap matanya dan mengutuk, anak hilang, kamu pikir kamu ini siapa? Saya makan 70.000 yuan untuk sekali makan. Lihat bagaimana saya akan memperlakukan Anda ketika saya sampai di rumah. Teman sekelas di kelas melihat di Yang Wei dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Lagi pula, mereka sudah mengenal Yang Wei begitu lama, dan mereka belum pernah melihat Yang Wei dalam keadaan kacau seperti ini. Dan Yang Wei ditampar oleh ayahnya di depan seluruh kelas, jadi dia tentu saja merasa sangat malu. Dia menaruh semua ini di kepala Fendi Zanders. Jika bukan karena Fendi Zanders hari ini, bagaimana dia bisa begitu malu? Bab 13. Sebelum putus dengan Winda Chen, Fendi Zanders menghabiskan seluruh uangnya untuknya. Jadi ponselnya juga ponsel Android jadul, hanya bisa menelepon, dan crash saat dia mendownload WeChat. Tang Xiaoman baru saja mengingatkan Fendi Zanders, setelah meninggalkan restoran Zuixian. Fendi Zanders menemukan toko Apple terdekat dan membeli iPhone terbaru. Uang untuk membeli ponsel hanyalah setetes air untuk Fendi Zanders sekarang. Baru sekarang Fendi Zanders menyadari betapa mudahnya hidup orang kaya. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders mengendarai mobil aki dan kembali ke rumah sewaan. Saat kunci dimasukkan ke dalam gembok, Fendi Zanders tiba-tiba ragu-ragu. Dia berpikir, ketika dia membuka pintu, apakah dia akan melihat Mina duduk di ruang tamu dengan tangan melingkari wajahnya, menunggunya kembali dan membersihkan dirinya. Sejujurnya dia tidak menganggap ada yang salah dengan apa yang terjadi di siang hari itu, tapi wanita tidak pernah mengatakan benar atau salah, semua kesalahan adalah kesalahan pria. Dengan suasana hati yang rumit ini, Fendi Zanders memutar kunci dan membuka pintu dengan klik. Ruang tamu gelap gulita, dan seluruh ruangan sangat sunyi, tanpa satu suara pun. Fendi Zanders menghela nafas lega, dan tiba-tiba merasa pikirannya barusan agak konyol. Setelah berbagi uang sewa dengan Mina selama hampir setengah tahun, si cantik mengurung diri di kamar sepanjang hari, tidak tahu apa yang dia lakukan. Bahkan makanannya disuruh dibawa keluar dan disantap langsung di dalam rumah, dan waktu gabungan keduanya kurang dari 3 jam. Terkadang Fendi Zanders juga menebak apa yang dia lakukan di kamar. Sesekali aku mendengarkan dengan telinga menyamping, dan hanya mendengar suara musik dan samar-samar suara Mina berbicara. Menyalakan lampu dan dengan lembut menutup pintu dengan kakinya, Fendi Zanders berjalan ke aula dengan langkah berat dan ambruk di atas sofa. Beberapa peristiwa besar terjadi satu demi satu hari ini, Fendi Zanders merasa lelah, dan dia tidak bisa bersemangat. Setelah beristirahat sejenak, ia berjuang untuk bangkit dari sofa, kembali ke rumah, mencari baju ganti dan pergi ke kamar mandi. 10 menit kemudian, Fendi Zanders keluar dari kamar mandi dengan dibungkus handuk dan menyeka rambutnya. Pintu kamar mandi berada di sebelah kamar Mina. Saat melewati pintunya, Fendi Zanders mendengar suara Mina datang dari dalam, jadi dia berhenti dan mendengarkan. Suara di kamar Mina sangat keras, dan musik yang keras membuat Fendi Zanders sedikit tidak nyaman, bahkan suara Mina menjadi sedikit kabur. Setelah lama mendengarkan, Fendi Zanders hanya mendengar kata, hadiah, saudara, dan ikuti.
Rasa penasaran Fendi Zanders pun langsung tergugah, seolah-olah dicakar kaki kucing, terasa sangat gatal. Apa yang sedang dilakukan Mina? Inilah keraguan yang selalu ada di hati Fendi Zanders. Gadis ini tidak pergi bekerja atau sekolah sepanjang hari. Dia tinggal di kamarnya setiap hari dan menyalakan komputernya. Masuk akal jika konsumsinya tidak sedikit. Segala macam tas dan kosmetik ternama bisa diganti dengan santai, bahkan Versace dan Dolce & Gabbana pun dipakai untuk pakaian yang harganya tidak murah. Belum lagi, biaya sewanya saja 2.000 sebulan, yang tidak terjangkau oleh pekerja kantoran biasa. Gadis ini tidak melakukan apa-apa, apa yang dia lakukan untuk menghidupi dirinya sendiri. Mengingatkan pada beberapa kata yang dia dengar barusan, Fendi Zanders tiba-tiba menyadari, apakah dia seorang pembawa berita internet. Fendi Zanders tidak asing dengan istilah pembawa berita internet. Sebagai seorang brengsek, Fendi Zanders sering menjelajahi berbagai situs web untuk mengatasi kegelisahan masa mudanya. Dan ada beberapa aplikasi siaran langsung yang berisi berbagai pembawa berita jaringan wanita. Selama Anda membayar, Anda dapat berinteraksi dengan pembawa acara wanita, mengajaknya menari, bernyanyi, dan menceritakan lelucon kotor. Jika Anda sedikit familiar, Anda dapat memanggil pembawa acara wanita dan mengajaknya makan malam dan menonton film. Secara pribadi, pembawa acara wanita tersebut juga akan menghubungi kakak laki-laki tertua dalam daftar, dan mengirimi mereka video selfie atau semacamnya jika mereka tidak ada pekerjaan, sebagai bonus. Faktanya, terus terang, aplikasi siaran langsung ini setara dengan situs web di setengah negara kepulauan. Selain tidak menampakkan kedagingannya, pakaian yang dikenakannya, apa yang dibicarakannya, semuanya provokatif. Sekarang mendengar suara Mina di dalam ruangan, Fendi Zanders terkejut. Mungkinkah Mina adalah pembawa berita wanita jaringan semacam itu? Pembawa berita wanita jaringan terutama mengandalkan imbalan penonton atau menerima iklan untuk mendapatkan komisi. Dan Mina terlihat sangat cantik, dan biasanya berpakaian sangat seksi, jadi penghasilan di bidang pekerjaan ini tidak boleh rendah. Fendi Zanders menyentuh hidungnya dan tidak bisa menahan nafas. Hei, ada apa dengan dunia ini? Gadis-gadis cantik dijual atau dirayu oleh generasi kedua yang kaya. Tidak bisakah mereka menemukan pekerjaan yang layak untuk menghidupi diri mereka sendiri? Fendi Zanders menggeram tak berdaya. Saat ini, Winda Chen memilih untuk meninggalkan dirinya sendiri karena generasi kedua yang kaya, dan sekarang bahkan tetangga sebelah pun melakukan hal-hal yang tidak sedap dipandang. Sepertinya setiap gadis cantik harus melakukan beberapa cara yang tidak benar untuk membuat dirinya nyaman. Memikirkan diri saya lagi, setelah mengantarkan makanan selama 3 tahun dan melewati angin dan hujan sepanjang hari, Fendi Zanders merasa bahwa dia telah hidup dengan anjing selama 3 tahun terakhir. Ledakan. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Mina keluar dari dalam dan menabrak Fendi Zanders. Mina terkejut, mundur selangkah, menatap Fendi Zanders dengan waspada dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Fendi Zanders juga terkejut. Dia tidak menyangka Mina akan keluar saat ini. Tatapannya tertuju pada Mina tanpa sadar, dan dia melihat bahwa dia mengenakan hot pants sepanjang pinggul, dan bagian kaki celananya tenggelam dalam ke tengah pahanya. T-shirt suspender off-white ketat dan bertekstur, dan setengah dari kepenuhan seputih salju terlihat dari kerahnya. Fendi Zanders menelan ludah, dan berpura-pura tenang dan berkata, baiklah, saya baru saja mandi. Bab 14. Fendi Zanders kembali ke kamar tidurnya sambil berbicara. Mina menatap punggung Fendi Zanders dengan curiga. Baru setelah dia masuk ke kamar dia menyadari bahwa dia keluar untuk menggunakan toilet. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas ke kamar mandi dengan tergesa-gesa. Ini sangat menggantung. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders segera menutup pintu, bersandar di pintu dan menghela nafas lega. Sejujurnya, kemunculan Mina yang tiba-tiba barusan benar-benar mengagetkannya. Jika Mina mengetahui bahwa dia sedang menguping suara di kamarnya, dia pasti akan dipukuli sampai mati di tempat. Sambil menggelengkan kepalanya, Fendi Zanders melemparkan handuknya ke samping, berbaring di tempat tidur dan bermain dengan ponselnya. Karena ponsel sudah lama tidak dibeli, banyak aplikasi yang belum diinstal, maka Fendi Zanders menginstal semua aplikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada pekerjaan, Fendi Zanders mengunduh aplikasi Dosa, berpikir untuk menonton siaran langsung sebentar. Namun secara kebetulan, saat Fendi Zanders mengklik Dosa, dia menemukan bahwa ada identitas familiar di rekomendasi beranda. Orang itu tak lain adalah Mina. Dengan penuh semangat, Fendi Zanders mengklik ruang siaran langsung yang disebut kabin pribadi Mina. Di ruang siaran langsung, Mina sedang bernyanyi, dan dia bernyanyi dengan indah. Tidak lama setelah Mina menetap di Dosa, dia telah melakukan siaran langsung di Tuya sebelumnya. Selain itu, konten siaran langsungnya sangat membosankan, kecuali menyanyi dan ngobrol, tidak ada konten eksplisit sehingga popularitasnya tidak terlalu tinggi. Meski tidak banyak penonton di ruang siaran langsung, hadiah yang diterimanya setiap hari cukup untuk menutupi pengeluarannya selama sebulan.
Nona cantik sekali, bisakah kamu menambahkan WeChat? Ancor, apakah kamu punya pacar? Jika tidak, kenapa kamu tidak mencobanya denganku? Ancor, ayo kita kutip harganya, berapa harganya untuk 1 malam? Ancor, tambahkan saya di WeChat, saya akan menunjukkan bayi yang besar. Sebagai pembawa berita kecantikan, Mina bertemu banyak penonton aneh setiap hari. Namun, dia tidak bisa marah di depan banyak orang. Karena jika dia melecehkan penonton sesuka hati, akan sulit baginya untuk terus menjadi pembawa berita. Untuk perkembangan jangka panjang, Mina harus selektif menjawab beberapa pertanyaan netizen. Adapun serangan yang menghina itu, dia hanya bisa memilih untuk mengabaikannya. Namun untungnya, ada beberapa pembantu rumah tangga di ruang siaran langsungnya, yang dapat membantunya membatasi ucapan beberapa penonton. Saya akan menyanyikan lagu lain untuk semua orang, dan saya akan mendownloadnya. Mina tersenyum manis. Setelah dia selesai berbicara, dia baru saja hendak bernyanyi ketika dia melihat penonton bergelar Earl memasuki ruang siaran langsung. Dia segera menyambutnya, selamat datang Jiang Cheng Ye Sao memasuki ruang siaran langsung. Hanya saja setelah Sang Earl memasuki ruang siaran langsung, rentetan serangan pertama yang ia kirimkan membuat Mina sedikit malu. Penyiar, lihat betapa cantiknya dirimu, ayo kita menari tiang, dan menari 50 roket sekaligus. Sial, 50 roket, para tiran lokal itu hebat. Tuan Muda Ye, Anda harus memberi tip terlebih dahulu sebelum tuan rumah dapat berdansa. Betul, apa gunanya nyanyi, pembawa acara, ayo kita pole dancing. Para tiran lokal mengatakan demikian, mengapa para pembawa berita tidak segera melepas pakaian mereka. Setelah pidato Jiang Cheng Ye Sao, penonton di ruang siaran langsung Mina tiba-tiba terdiam. Bagi seorang jangkar, bisa menerima 50 roket sebagai hadiah sudah cukup mengesankan. Mina seharusnya senang jika tiran lokal mendukungnya. Tapi dia tidak pandai menari, dan dia tidak menyukai tarian yang provokatif ini, jadi dia memaksakan senyum dan berkata, "Yah, saya tidak tahu cara menari, kenapa kamu tidak memesan lagu saja dan aku akan menyanyikannya untukmu." Namun, Tuan Muda Ye Jiangcheng ini sepertinya tidak menyukai ini, saya hanya ingin melihat Anda menari, dan saya akan mengirimkan Anda 25 roket terlebih dahulu. Jiangcheng Ye Sao menghadiahi jangkar, Mina, dengan 5 roket. Jiangcheng Ye Sao menghadiahi jangkar, Mina, dengan 5 roket. Jiangcheng Ye Sao menghadiahi jangkar, Mina, dengan 5 roket. Dengan demikian, 25 roket dengan efek khusus melintas di layar ruang siaran langsung. Tiran lokal itu luar biasa. Terimalah lututku dan sembahlah bosnya. Dengan jabat tangan kecil, tidak ada roket, dan tiran lokal bersaing tinggi. Lompatlah, pembawa berita, para tiran lokal akan mengirimimu 25 roket. Lompat, lompat. Setelah Jiangcheng Ye Sao menghadiahkan 25 roket, penonton di ruang siaran langsung juga meningkat. Beberapa netizen yang baru masuk tidak tahu apa yang terjadi, lalu mereka mencemooh dan meminta pembawa acara untuk menari. Sekarang, Mina sedikit malu. Dia tidak tahu cara menari, dan Tuan Muda Ye di Jiangcheng ini sepertinya memiliki motif tersembunyi. Jika dia melompat nanti, mungkin dia akan diminta melakukan sesuatu. Gara-gara Rockets, ribuan penonton langsung masuk ke ruang siaran langsung Mina. Teman-teman air mengikuti ritme dengan gila-gilaan, dan beberapa penonton yang malang bahkan mencemooh pembawa acara untuk menari dengan rok mini. Mina mengertakkan gigi, dengan keluhan yang tak terlukiskan di wajahnya, tapi dia tidak berani menangis. Di seluruh pertarungan hiu, Mina bisa dianggap sebagai aliran yang jernih. Sekarang biarkan dia menjadi centil seperti pembawa berita wanita lainnya, dia tidak bisa melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa selama dia melakukan ini, dia pasti akan mendapatkan banyak imbalan, tapi dia tidak ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Tepat ketika penonton saling mencemooh, Fendi Zanders memposting rentetan yang langsung menjadi sasaran kritik publik. Kamu binatang buas, menarikkah menindas gadis seperti ini? Bab 15. Di antara semua rentetan serangan cabul, rentetan serangan ini dengan cepat menjadi sasaran kepungan netizen. Hehe. Bukankah ini hanya sebuah tarian? Sayang sekali kamu tidak membiarkan dia melepas pakaiannya. Menjadi perempuan jalang dan mendirikan gapura, bagaimana bisa ada hal sebaik itu di dunia? Pembawa berita ini adalah Moji. Jika saya memintanya, saya pasti sudah mulai menari sejak lama. Terompet yang bahkan tidak memiliki medali penggemar, ritmenya seperti apa, keluar dari sini. Ye Sao-lah yang mengarahkan roketnya, apa gunanya meminta pembawa acara menari? Jika kamu tidak senang, kamu bisa memberikannya juga, malang. Idiot ini adalah anjing yang menjilati, menggonggong seperti orang gila tanpa uang. Karena roket tersebut, penonton yang memasuki ruang siaran langsung Mina tidak merata. Kualitasnya bermacam-macam, dan tentu saja troll sangat diperlukan. Ketika mereka melihat terompet yang hanya level pertama yang berpura-pura agresif, mereka langsung kesal. Menggigitnya itu berantakan.
Ketika Mina melihat penonton berbicara mewakilinya seperti ini, dia sedikit terharu, tapi di saat yang sama tidak tahan. Dia buru-buru mencoba membujuknya, semuanya, berhentilah berdebat. Jika Anda bisa datang ke ruang siaran langsung saya, itu adalah dukungan Anda untuk saya. Saya berterima kasih kepada netizen yang berbicara mewakili saya, tetapi saya tidak tahu cara menari tiang. Di dalam ruangan. Sambil memegang ponsel di tangannya, ekspresi Fendi Zanders langsung menjadi gelap saat melihat rentetan netizen. Namun, saat mendengar perkataan Mina, ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan. Karena dia tidak menyangka Mina tidak menyukai uang. Menghadapi begitu banyak penghargaan, ia masih bisa mempertahankan keuntungannya, yang memang agak langka. Sebelumnya Fendi Zanders selalu merasa bahwa Mina adalah wanita sombong yang berpakaian terbuka sepanjang hari hanya untuk berhubungan dengan generasi kedua yang kaya. Sekarang tampaknya meskipun Mina terlihat terbuka di permukaan, dia masih memiliki intinya sendiri di hatinya. Aku akan bertanya lagi padamu, menari atau tidak? Layar peluru Jiang Cheng Ye Sao perlahan melintas lagi. Kali ini, Mina langsung memilih mengabaikan rentetan serangan tersebut. Brengsek. Berpura-pura menjadi ibumu. Kalau kamu jadi jalang, kamu tetap harus mendirikan gapura peringatan. Percaya atau tidak, satu kata saja dariku saat ini bisa membuat popularitasmu di ruang siaran langsung turun. Melihat Mina mengabaikannya, Tuan Muda Ye dari Jiang Cheng menjadi marah, dan kata-katanya juga sangat jelek. Warna aneh muncul di mata Mina, dia mengertakkan gigi dan berkata, harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan, jika kamu ingin melihatnya, tontonlah, dan jika kamu tidak melihatnya, pergi. Oke, kuharap kamu tidak menyesalinya. Saudaraku, ayo ganti ruang siaran langsung, dan aku akan mengajakmu melihat wanita cantik. Jiang Cheng Ye Sao kemudian memasang 2 layar peluru, dan kemudian langsung keluar dari ruang siaran langsung. Sesaat kemudian, rentetan tembakan melayang melintasi peron. Jiang Cheng Ye Sao menghadiahi raksasa kelinci dengan 50 roket. Klik teks untuk memasuki ruang siaran langsung. Setelah beberapa saat, popularitas ruang siaran langsung Mina mulai anjlok. Dari yang semula 30.000 langsung menjadi 100. Melihat penonton pergi satu demi satu, mata Mina langsung menjadi basah, dan dia tampak sedikit tidak mau, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus bernyanyi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya tersisa belasan orang di ruang siaran langsung Mina. Melihat banyaknya orang yang menyedihkan, Mina sepertinya tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan air mata jernih mengalir di pipinya. Yilan Tingfeng hadiahi pembawa acara, Mina, dengan 100 roket super. Klik teks untuk memasuki ruang siaran langsung. Pada saat ini, rentetan gulir besar terbang lagi di atas platform siaran langsung. Sebanyak 500 roket super. Netizen di ruang siaran langsung sangat terkejut. Tahukah Anda, roket super setara dengan 1000 yuan koin Huaxia. 100 putaran, itu persis 100.000 yuan. Dan perhatian yang diberikan kepada 100 roket super ini ternyata adalah trompet tingkat pertama tadi. Mina melihat ke 500 roket super dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan seseorang akan begitu murah hati dan langsung menghadiahi dirinya sendiri dengan hadiah sebesar 100.000 yuan. Meski siaran langsungnya sudah lama ditayangkan, Mina juga memiliki beberapa penggemar setia. Namun konten siaran langsungnya sangat bersih, ia bahkan tidak memperlihatkan pahanya, apalagi menari untuk menjual pantatnya. Jadi hadiah yang bisa dia terima setiap bulannya sangat sedikit. Ini pertama kalinya hadiah seperti roket super muncul di ruang siaran langsung Mina. Mina menatap matanya yang besar dan berair, merasa bahwa semua yang ada di depannya tidak nyata. Mengikuti 100 roket super Fendi Zanders, popularitas ruang siaran langsung juga mulai meroket, langsung meningkat dari 1000 menjadi lebih dari 20.000. Siapa Yilan Tingfeng ini? Ini hadiah 100.000 yuan segera setelah kamu bergerak. Luar biasa. Saya baru saja mengatakan bahwa tiran lokal adalah penjilat anjing, miskin, dan pemain trompet kelas 1, silakan berdiri. Mina, para tiran lokal sangat mendukungmu, sepertinya kamu akan hancur malam ini. Tuhan, tahun ini aku baru berusia 18 tahun. Kakiku panjang dan pinggang tipis. Tolong jaga aku. Tiran lokal segera menambahkan saya ke Kiki, 110XXXX, saya akan pergi dan bermain dengan Anda di malam hari.